Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar valuta asing. Sebelum kita memulainya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nilin Julastri Otemusu. Yang kedua, Dorce Arancimeto. Dan yang ketiga, Irmania Mon. Baik, dalam materi mengenai pasar valuta asing ini, kami akan membahas tentang pengertian valuta asing, tujuan, fungsi, jenis, pelaku, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, pengertian valuta asing atau falas. Valuta asing atau seringkali disebut dengan falas merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Seringkali valuta asing yang banyak dipakai adalah mata uang suatu negara yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Mata uang dolar adalah contoh valuta asing yang seringkali dipakai di seluruh negara. Valuta asing atau falas adalah juga bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berupa mata uang ini yang biasanya disebut dengan istilah valuta asing. Sedangkan pasar valuta asing merupakan jenis perdagangan mata uang suatu negara kepada mata uang negara lainnya yang ada keterlibatan pasar uang di seluruh dunia dan berlangsung selama 24 jam dengan terus berkesinambungan. Berikutnya yang kedua, mengenai tujuan valuta asing. Dalam tujuan valuta asing ini terdapat 6 tujuan. Yang pertama, sebagai transaksi pembayaran. Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, dapat mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, untuk lindungan uang atau hedging. Yang keenam, memudahkan belanja. Berikutnya yang ketiga, mengenai fungsi valuta asing. Dalam fungsi valuta asing ini terdapat 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat tukar internasional. Valuta asing memiliki fungsi sebagai alat tukar barang atau jasa antar negara, yaitu dari negara satu ke negara yang lainnya. Ketika suatu negara seperti Indonesia hendak membeli barang dari negara lainnya seperti negara Cina contohnya, maka mata uang yang dipakai adalah mata uang Cina, bukan mata uang negara Indonesia, atau memakai valuta asing. Berikutnya yang keempat, mengenai faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Dalam poin ini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga dari barang ekspor. Yang ketiga, terjadinya kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga. Dan yang kelima, perkembangan ekonomi. Berikutnya yang kelima, mengenai pelaku ekonomi dalam valuta asing. Jadi dalam poin ini kita akan membahas siapa-siapa saja yang masuk dalam pelaku ekonomi dalam valuta asing ini. Yang pertama, dealer. Dealer merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Seringkali dealer akan menentukan tingkat persediaan pada mata uang tertentu.
Dealer memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Seringkali yang menjadi dealer adalah seluruh bank di dunia. Yang kedua, individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Seringkali pelaku ini bertujuan untuk melancarkan bisnisnya seperti importir, eksportir, investor, dan hal lain sebagainya. Yang ketiga, arbitrator dan spekulan. Arbitrator merupakan pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Arbitrator dan spekulan ini berbuat atas kemauannya sendiri dan seringkali mereka tidak mempunyai kewajiban untuk melayani pembeli dan tidak menjamin kelangsungan pasar. Yang keempat, pialang. Pialang merupakan pihak yang tugasnya sebagai perantara dalam pertemuan penawaran atau penjual dan permintaan atau pembeli atas harga suatu mata uang tertentu. Seringkali, pialang mempunyai akses untuk dapat berkomunikasi dengan dealer dan bank seluruh dunia. Yang kelima, bank sentral. Bank sentral mempunyai peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berusaha melakukan pengendalian mata uang, inflasi, atau suku bunga. Bank sentral dapat melakukan pengendalian keadaan ekonomi dengan memanfaatkan cadangan devisanya. Yang keenam, pemerintah. Kenapa pemerintah masuk dalam pelaku ekonomi pasar valuta asing? Karena dengan menggunakan berbagai instrumen dalam negara, pemerintah ikut campur dalam perdagangan valuta asing. Kenapa pemerintah sampai ikut campur dalam perdagangan valuta asing? Karena bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional dan membayar hutang luar negeri, dan dari pendapatan tersebut nantinya akan ditukarkan ke mata uang negara tersebut atau dapat ditukarkan ke negara masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar valuta asing. Kita akan terlebih dahulu membahas tentang kelebihan pasar valuta asing. Jadi dalam kelebihan pasar valuta asing ini mempunyai 5 poin. Yang pertama, transaksi dapat dilakukan selama 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada atau tidak turun drastis. Yang ketiga, biaya transaksi lebih murah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Dan yang kelima, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Itu adalah kelebihan dari pasar valuta asing. Sedangkan kekurangannya adalah ada 3 poin. Yang pertama, risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua, sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang terakhir, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai pasar valuta asing. Selanjutnya kami kembalikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan, kami silakan. Terima kasih.